Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat malam, malam, Pak. Pak. Malam, Pak. Kali ini materinya ketika kebakaran ya. Ketika kebakaran. Oh, ada yang pernah praktek nggak memadamkan api? Ada? Belum, Pak. Oh, belum ya. Sebenarnya saya mau praktek, cuman prosedurnya ini agak ribet. Jadi saya nggak ini. Praktek aja lah, Pak. Iya, maunya enak praktek, cuman prosedurnya ini agak susah ini. Nah, ini teori dulu ya. Nah, maunya sih rencananya mau madamin apar sama yang Karugumi itu. Tapi coba saya diskusi dulu dengan Bu Sinta ya. Teman-temannya ini ya, suruh join ya secepatnya. Oke, saya mulai ya. Materinya K3 kebakaran. Gini sih. Nah, dasar hukumnya mengenai pengawasan penanggulangan kebakaran itu ada beberapa. Nah, yang utama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 mengenai keselamatan kerja. Kemudian ada Permenakertas Nomor 4 Tahun 80. Kemudian Permenakertas Nomor 2 Tahun 83. Kemudian ada Permenaker Nomor 186 199. Kemudian ada Instruksi Menaker tahun 97 ya. Tapi yang utama ini yang UU Nomor 1 Tahun 70 karena ini juga undang-undang ya. Kalau yang lain itu dari kementerian ya. Kementerian Tenaga Kerja. Nah, syarat K3 mengenai penanggulangan kebakaran ya. Jadi yang ada di pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 70. Yang pertama itu mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Kemudian memberikan kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri. Nah, ini yang dinamakan emergency response plan. Kemudian mengendalikan penyebaran panas, asap, dan gas. Nah, ini termasuk tipikalnya sistem emergency response plan atau tanggap darurat ya. Nah, di pasal 9 ayat 3 mengatur kewajiban pengurus menyelenggarakan latihan penanggulangan kebakaran. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada simulasi tanggap darurat. Kalau perusahaan besar pasti ada simulasi tanggap darurat. Atau juga pelatihan untuk memadamkan api itu bisa ya. Nah, adapun penanggulangan kebakaran ya. Nah, pengertiannya itu pertama kebakaran. Nah, kebakaran ini api yang tidak dikehendaki. Nah, bisa jadi itu apinya kecil, tapi yang tidak dikehendaki ini bisa termasuk yang besar juga. Itu. Kemudian ada tipikalnya mencegah kebakaran. Jadi istilahnya usaha atau segala upaya untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Nah, seorang pengawas harus mampu menetapkan rekomendasi syarat apa yang sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan sewaktu inspeksi. Jadi di sumber bahaya yang di perusahaan itu apa saja itu diidentifikasi. Balik lagi ke materi yang teknik identifikasi ya. Nah, kebakaran itu ini ya suatu reaksi oksidasi eksotermis ya. Jadi berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar. Nah, bahan bakar ini bukan hanya bensin saja, tapi misalkan kertas itu juga termasuk kayu, termasuk juga istilah bahan bakar ini bahan yang mudah terbakar ya. Nah, kebakaran ini bisa ditemui di mana saja, baik itu rumah atau pemukiman, ya, pabrik, pasar, gedung, dan gedung yang lain ya, ada macam-macam.
Nah, potensinya bisa menimbulkan korban atau kerugian secara finansial. Kemudian untuk perpindahan panas itu ada berbagai cara ya. Yang pertama itu conduction. Conduction tahu nggak? Konduksi ya. Konduktor ya, konduktor. Istilahnya konduktor ya. Kondak ya. Jadi ini tipikalnya kalau misalkan ada di lantai 2 apinya, nah nanti merambat ke lantai 3 seperti itu. Nah, sementara kalau yang konveksi, konveksi ini kebakarannya di lantai 1. Nah, tapi ini asap ya. Nah, asap ini temperaturnya sangat tinggi, sehingga nanti menimbulkan kebakaran di lantai atas, paling atas ini. Itu konveksi. Nah, kemudian ada radiasi. Radiasi ini dari panas ya. Ini perantaranya nggak merambat seperti ini sama yang konveksi, tapi melalui suhu ya kalau ini ya. Ini suhu tinggi nanti otomatis nanti kebakar. Itu radiasi. Nah, teknik pemadaman kebakaran itu berbagai macam ya. Nah, di sini ada 3 macam. Ya, jadi teknik ini menghentikan reaksi pembakaran atau nyala api. Nah, nyala api itu suatu proses perubahan zat menjadi zat yang baru melalui reaksi kimia oksidasi eksotermal. Nah, tekniknya ada yang pertama satu cooling atau pendinginan ya, menurunkan suhu. Kemudian smothering atau penyelimutan atau menutup masuknya oksigen. Jadi oksigen di sini sebagai support untuk terjadinya kebakaran. Jadi awal mula api itu oksigen ini berperan penting ya. Kemudian ada starvation. Starvation itu mengurangi bahan bakar ya. BB ini bahan bakar. Nah, ada istilah namanya means of escape. Means of escape ini adalah sarana berbentuk konstruksi permanen pada bangunan gedung dan tempat kerja yang dirancang aman untuk waktu tertentu sebagai jalan atau rute penyelamatan penghuni apabila terjadi keadaan darurat. Jadi means of escape ini adalah sarananya ya, sarana untuk penanggulangan kebakaran ya. Tapi bukan hanya kebakaran saja, tapi bisa juga untuk bahaya yang lain. Misalkan bencana gempa bumi itu juga bisa ya. Itu. Nah, kalau di Batam ada nggak gempa bumi? Ada nggak gempa bumi? Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang utama itu adalah kebakaran. Nah, secara overview, sebenarnya Indonesia ini luas ya dan penduduknya banyak. Nah, makanya dengan pemikiran yang banyak itu, pastinya nanti gimana sih menanggulangi kebakaran, gimana sih mencegah kebakaran. Nah, ternyata kurangnya edukasi dalam masyarakat untuk dalam keilmuan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran itu sendiri. Itu. Jadi misalkan ada bahaya kebakaran listrik, nah itu nyiramnya pakai air. Salah nggak itu? Halo? Salah nggak? Kebakaran listrik, nyiramnya pakai air. Ada yang mau berpendapat? Ini siapa? Faisal Amri. Faisal? Faisal? Nggak ada ya? Iya, Pak. Salah nggak kalau misalkan kebakaran listrik, ya, komponen listrik disiram sama air? Maksudnya salah, Pak. Salah atau gimana? Salah atau benar? Salah, Jamin. Pak. Salah. Kenapa? Karena listrik itu sangat mudah apa ya namanya, Pak? Kalau dialirin air itu apa sih namanya, Pak? Apa, Yung? Yang lain ada nggak?
Yang lain? Konslet. Nah, Korslet. korslet. Ya Tuhan. Bukan korslet lu ya. Iya benar Pak. Ini saya lurusin ya. Jadi air itu konduktor dari listrik ya, sehingga nanti kalau misalkan disiram air, nanti takutnya bahayanya semakin tinggi karena bisa merambatkan listrik. Jadi kesetrum nanti kalau misalkan yang di dekat sana. Gitu. Nah, penyebab kebakaran itu nanti ada teorinya. Teorinya itu segitiga api. Yang pertama ini ada bahan yang mudah terbakar atau bahan bakar ya. Terus terdapat suhu yang tinggi, itu suhu yang tinggi baris itu percikan ya, gesekan, arus pendek, kompresi udara atau reaksi kimia. Kemudian yang ketiga itu oksigen ya. Oksigen ini sebagai oksidator. Kalau kurang dari konsentrasinya kurang dari 12% itu nanti kemungkinan terjadi kebakaran itu kecil. Kemudian dalam keadaan normal kandungan oksigen di udara itu 21%. Jadi makanya ada teknik itu memadamkan api dengan smothering. Jadi mengurangi oksigen di dalam ini ya, pembakaran ya. Itu. Jadi tanpa oksigen kebakaran itu akan sulit terjadi. Nah, penyebab kebakaran ternyata di kota ini kebanyakan yaitu stop kontak yang terlalu berat. Jadi stop kontak, misalkan kalian punya ini ya, stop kontak itu ditumpuk, nanti ini bebannya semakin gede dan menimbulkan panas. Gitu ya. Kemudian sistem kabel yang tidak layak ya, misalkan kabel yang terkupas. Kemudian cairan yang mudah terbakar, itu ya, minyak ya, bensin. Kemudian ada yang terakhir ini perlengkapan masak, LPG ya, kompor. Nah, nanti berpotensi meledak. Nah, teori ini ya, segitiga api, teori dasar api ya. Jadi ada bentuk visual api. Yang pertama itu api menyala atau berkobar atau fire ya. Nyala api ini gas hasil akhir reaksi pembakaran yang memancarkan energi panas dan cahaya. Nah, warna dari nyala api tergantung dari bahan-bahan yang terbakar. Ada juga api membara atau glowing fire. Nah, warna bara api pada permukaan benda berhubungan dengan temperaturnya. Jadi setiap temperatur ini nanti ada warna ya, itu menandakan warnanya. Kalau dilihat ya di bawah 1000 derajat Celcius itu warnanya merah sama kuning. Nah, kalau yang biru itu ternyata lebih panas. Itu sekitar 2000 derajat Celcius. Dan yang paling tinggi ya itu 2000 derajat Celcius lebih, itu api berwarna putih. Ya. Kemudian ada beberapa warna api yang dipengaruhi oleh bahan yang dibakar. Terutama bahan kimia ya. Itu nanti bisa warna lain. Ini ya, jadi fuel, faktor bahan bakar, ya, heat, sumber panas, gesekan, kemudian ada oksigen sebagai oksidator. Nah, ini yang disebut teori segitiga api ya. Jadi kalau misalnya kombinasi panas, oksigen sama bahan bakar nanti berpotensi untuk menimbulkan api. Meskipun kecil nanti lama-lama menjadi besar. Nah, untuk tahapan menjadi besar itu ada tahapan pengembangan api ya. Dari awal ya, penyalaan, ya ini apinya masih kecil, kemudian ada pengembangan awal. Nah, api itu terus berkembang, nah bahan bakar masih banyak. Kemudian penyalaan serentak. Nah, kalau serentak ini ada tahap flashover, jadi apinya membledak ya, jadi bludak gitu, kayak ledakan. Nah, seluruh materi terbakar. Kebakaran ini sulit dikendalikan ya.
sudah sulit dikendalikan oleh apa, nggak bisa lagi nunggu bahan bakarnya habis itu nanti fase surut ya. Kemudian yang pengembangan penuh ini ruangan beserta isinya terbakar atau bahan bakar isinya terbakar secara sempurna. Jadi semua menjadi terbakar semua. Nah, kemudian ada surut. Jadi materi atau bahan bakar ini terbakar habis. Nah, karena habisnya bahan bakar ini, api mulai padam, jadi mulai mengecil. Nah, tipikalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk APAR, kalau alat pemadam api ringan, itu sangat efektif di fase awal ya, fase yang api kecil atau penyalaan dan fase yang pengembangan awal. Seperti itu. Nah, sprinkler di sini yang kalau lihat di atas ruangan itu ada sprinkler. Itu tujuannya untuk mengurangi bahan bakar yang akan terbakar. Sehingga nanti api yang ditimbulkan dari kebakaran itu enggak terlalu besar. Itu. Nah, nanti ada istilah flash point atau titik nyala. Flash point itu suhu terendah di mana bahan bakar mulai menguap dan bercampur dengan udara. Jika diberikan sumber panas akan menyala dan tidak terbakar secara terus-menerus. Jadi itu misalkan bensin ya. Bensin kan kalau misalkan buka tangkinya itu kan nanti menguap. Nah, ketika suhu tertentu nanti ada muncul api secara otomatis. Nah, itu disebut flash point. Nah, flash point ini ada di MSDS ya atau LDKP. Material safety data sheet itu ada, terutama untuk bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada istilah flammable range atau daerah bisa terbakar. Jadi ini adalah konsentrasi ya, batasan campuran antara uap bahan bakar dengan udara yang dapat terbakar. Jadi kalau misalnya di ruangan hampa atau ruangan tertutup, itu kan bahan bakarnya menguap ya, kalau misalkan cair ya. Nah itu nanti ada batas range-nya untuk terbakar. Sehingga kalau misalkan ya kalau ada kebocoran LPG ya, LPG itu jangan di ruang tertutup ya, tapi yang ruangan terbuka sehingga konsentrasinya akan tidak ini ya masuk ke sini. Seperti itu. Makanya kalau ada kebocoran LPG itu nanti segera dibawa keluar. Itu. Maksudnya udara yang terbuka ya. Nah, ada istilah namanya upper fire limit atau ini UEL ya, atau upper explosion limit. Dan juga ada yang lower fire limit atau lower explosion limit. Beda ya, fire ini adalah terbakar, explosion itu meledak. Itu. Nah, ini contohnya ya untuk yang titik nyala atau flash point. Kalau lihat di sini, tahu jet fuel itu aftur ya, aftur atau bahan bakar pesawat. Nah, ternyata flash point-nya tinggi ya. Ini Fahrenheit ya, kemudian ini Celsius ya. Itu. Kerosin ini minyak tanah ya, minyak tanah ternyata lebih rendah. Nah ini bensin ini ternyata dengan suhu yang minus ini ternyata masih menimbulkan flash point ya, atau titik nyala. Nah, untuk resiko kebakaran itu ditentukan dari flammability, quantity, sama probability. Jadi salah satu faktor ini meningkat, makanya nanti quantity sama probability-nya akan meningkat. Nah, kemudian ada sarana proteksi kebakaran. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang aktif ya. Aktif ini butuh energi atau tenaga yang langsung. Kemudian yang pasif ini cenderung ke fasilitas ya, atau sarana prasarana yang sengaja dibuat untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi kalau yang aktif itu ada yang namanya sistem deteksi dan alarm, kemudian APAR, hidran, sprinkler, kemudian ada hose reel.
Kalau yang pasif itu sistem kompartementasi, jadi penyekat ya. Kemudian ada sarana pengendali asap. Kalau di atas itu ada duct. Duct ini untuk mengeluarkan asap ya. Kemudian ada sistem evakuasi yang saya bilang tadi, dan juga alat bantu evakuasi dan rescue. Nah, yang kedua terakhir ini termasuk yang emergency response plan atau tanggap darurat, ya penanganan tanggap darurat. Nah, ini yang paling sering kalian lihat itu APAR ya, atau Fire Extinguisher. Nah, referensinya itu Permenaker nomor 4 tahun 80. Nah, di sini APAR ini harus siap pakai pada waktunya. Maksudnya apa? Dari jenis dan ukurannya sesuai, kemudian mudah dilihat dan mudah diambil. Ini berdasarkan Permenaker ya, nomor 4 tahun 80. Jadi kalau misalkan kalian yang kemarin inspeksi, ada APAR di taruh pojokan, kemudian nggak mudah dijangkau, nah ini termasuk yang salah. Kemudian secara fisik, nah kondisi baik, kemudian nanti secara isinya juga baik juga. Nah, kemudian ada setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Jadi di situ di setiap tabung APAR itu nanti ada label petunjuk untuk ini ya, cara pemegang APAR. Kegagalan APAR sendiri ada macam-macam, misalkan ya jenis tidak sesuai ya. APAR ini jenisnya macam-macam. Nanti saya terangkan ya. Kemudian ukuran tidak sesuai, ukurannya terlalu berat ya. Kemudian macet tidak berfungsi ya, tidak bertekanan atau misalnya bocor, menggumpal atau ditunda refin ya. Jadi di sini tersumbat. Kemudian salah penempatan. Nah, salah penempatan misalkan nggak ada potensi bahaya ditaruh apa. Kemudian petugasnya baik itu belum ditunjuk atau tidak terampil dengan menggunakan APAR ini. Tuh. Nah, ini jenisnya ya. Kalau dilihat ini di sini ya, yang ada yang beroda ini kalian bisa lihat itu di SPBU ya. Resikonya besar sekali kalau misalnya. Kalau yang ini yang 1 sampai yang agak ini ya, yang belum yang nggak ada rodanya ini di mana di gedung ini sering ditemukan. Nah, ini berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 80 itu ada 4 kelas ya. Yang kelas A itu kayu, bahan, kertas, karet, dan plastik ya. Yang B itu bensin, minyak, pelumas, cat. Jadi ini cairan ya, cairan mudah terbakar. Yang C itu peralatan elektronik, yang D itu metal ya, bahan metal yang mudah terbakar. Contohnya magnesium, sodium, potasium, titanium, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jika dilihat di sini mana yang efektif? Jadi ada tipikalnya tipe basah, tipe kering ya. Kalau tipe basah ini air, busa. Kalau tipe kering ini powder sama clean agent. Mana yang lebih efektif? Air, busa, powder, atau clean agent? Menurut kalian? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Echa Stefani Damani. Ada? Echa Stefani Damani. Ada? Ada nggak? Echa Stefani Damani. Nggak ada? Nggak saya absenin ya, Echa Stefani Damani. Echa Stefani Damani. Nggak ada ya? Oke. Kemudian ada yang bisa jawab? Saya Pak, Siapa? Ilyina.
Eh, tipe kering yang Ya, powder, Pak. kue kering yang Karena powder. Ada yang beda pendapat? Ada yang beda pendapat? Nggak ada. Oke, benar ya. Jadi ini sering sering ditemuin ya, karena ya efektif sekali kelas A, B, C, D. Jadi semua. Ini harganya juga beda ya. Yang paling murah ini air ya. Kami tergantung juga. Kok misalkan kok kalian sebagai pengadaan nanti pengen yang murah ya air aja ini gitu. Nah, standar APAR itu dirancang untuk 14 kg per cm persegi ya. Nah, kemudian Anda pengujian ulang tiap 5 tahun ya. Ini tabungnya ya, tiap 5 tahun. Itu. Nah, harusnya untuk yang lihat indikator tekanan itu nanti dilihat dari pressure gauge-nya itu indikatornya di hijau. Gitu. Nah, ini ya, ini yang tadi hampir sama ya. Nah, ternyata dry powder lebih efektif untuk semua kelas. Nah, ini cara untuk memadamkannya ya. Lebih enak sih untuk praktek ya, tapi ini lihat dari ini dulu secara teori dulu. Itu pull out the safety pin, jadi pinnya itu pengaman ya. Pin itu sebagai pengaman. Dilepas, kemudian nanti aim the nozzle, jadi arahkan ke sumber kebakarannya. Ini api yang ini ya, permulaan ya. Kemudian nanti ditekan ya levernya atau ini ya, tekan di sini ya. Kemudian nanti sweep the nozzle, jadi diarahkan ke semua sehingga rata. Nah, tipikal ini adalah teknik smothering. Jadi oksigennya nanti menipis. Nah, berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 80 ya, APAR ini bisa dimasukkan ke box ini ya. Jadi di sini ada indikator ini sebagai mudah untuk mengenali bahwasanya oh di sini ada apa. Di sini juga bisa. Ini tembok ya, aplikasi di tembok. Kalau ini di kolom bangunan ya, di kolom bangunan. Nah, beralih ke detektor ya, atau fire detector atau detektor kebakaran. Nah, ini detektor ini ya indikasinya untuk sensor ya. Sensor ini baik itu panas ya, atau juga smoke. Smoke itu asap. Bahkan juga ada lebih spesifik ke karbon monoksida ya. Jadi kebakaran itu nanti residunya adalah karbon monoksida atau CO, CO2 atau CO, karbon monoksida. Ada yang tahu? CO. CO2, Pak. Faisal CO2. Nah, salah ya, kalau CO2 itu karbon dioksida. Salah ya, Pak. Iya, monoksida itu CO ya, CO. Kalau CO2 itu pembakaran lebih cenderung ke yang pembakaran sempurna. Kalau pembakaran yang tidak sempurna biasanya karbon monoksida. Jadi keluarnya. Nah, kemudian ada multisensor detektor, baik itu heat atau panas ya, baik itu heat ataupun smoke. Jadi ini kombinasi. Nah, kemudian ada manual call point. Nah, ini sebagai nanti terintegrasi dengan alarm ya, alarm. Nah, di tower A ini seringkali jadi mainan, sehingga nanti kalau yang ketahuan itu nanti kena sanksi biasanya. Itu manual call point ya, jadi itu sebagai pencetan ya, pencetan bahwasanya kok oh ada kebakaran ya. Nah, biasanya mahasiswa seringkali buat ini yang mainan. Jangan sampai ya kok sudah tahu gini jangan dimainin. Nah, ini sistemnya ini integrasi dengan sistem kebakaran ya. Jadi sistem alarm ini ya. Ini detektor nanti oh di lantai mana nanti ada kebakaran. Gitu. Nah, beralih juga ke hidran ya, hidran. Kalau lihat di sini ada nggak di gedung ini? Di gedung Tower A. Kalau inspeksi ada nggak? Ada nggak?
Yang ada itu yang ini ya, yang kiri ya, sebelah kiri. Nah, hidran ini ada hidran gedung, ini ya. Ini hidran halaman. Jadi ini aplikasinya di luar gedung. Nah, nanti kalau di dalam itu ada namanya nozzle sama hose ya. Hose itu selang kebakaran. Gitu. Nah, ada tipikalnya pancarannya air itu seperti ini, dan juga ada pancarannya seperti ini. Kalau ini adalah pancaran jet, kalau ini tirai ya. Gitu. Nah, ini yang seringkali salah kaprah ya, kalau kalian belum tahu, ini adalah namanya sprinkler. Nah, sprinkler ini alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis. Nah, nanti keluarnya air ya. Nah, sistemnya itu satu sistem dengan hidran. Jadi ada salah satu pipa, itu nanti pipanya merah, itu adalah khusus untuk warna tanda untuk pipa kebakarannya. Itu. Nah, di sprinkler ini ada termometer sehingga nanti misalkan suhu, misalkan di settingannya itu pabrikannya 70 derajat Celcius. Nanti kalau misalkan di ruangan itu api ya, nanti lebih dari 70 derajat Celcius, nanti ini termometernya ini pecah ya. Sehingga nanti mengeluarkan air. Tuh. Nah, ini yang beralih ke sistem proteksi pasif ya, ini namanya Fire Emergency Response Plan. Jadi ada sistem tanggap darurat kebakaran ya. Di setiap lantai ada ya. Jadi perencanaan atau perancangan gedung itu nanti sudah terinput dengan emergency response plan-nya. Kalau nggak ada udah kebacut atau istilahnya apa ya? Istilah Jawanya kebacut ya. Jadi harusnya sudah terplanning ya, terplanning. Nah, itu di depan Poltek itu ada gedung baru. Nah, itu nanti itu juga mungkin jadi ada juga untuk yang para emergency response plan. Kok nggak ada ya kebacut itu lagi. Nah, ini tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Nah, ada yang familiar nggak di sini? Yang ini fire assembly point, tahu nggak ini kalian? Ada yang tahu fire assembly point? Fire assembly point, ada yang tahu? Tempat kumpul kalau terjadi kebakaran ya, Pak? Iya. Jadi fire assembly point itu adalah tempat kumpulnya ya. Nah, fire assembly point itu letaknya di luar biasanya. Kalau kalian ke Pollux nanti ya, Pollux belum pernah kan, belum dibuka ya. Itu nanti di satu lantai itu untuk yang fire assembly point. Satu lantai. Sengaja untuk fire assembly point. Untuk kebakaran. Karena kalau yang gedung tinggi itu nanti assembly point-nya nggak di halaman saja, tapi juga ada per lantai. Gitu. Nah, ini aplikasi Karung Goni ya, atau juga bisa kalian buat selimut ya. Tapi di sini bukan Karung Goni yang kering, tapi sudah dibasahin oleh air. Bukan dibasahin dengan bensin yang nanti jadi nanti ya, tapi air ya. Nah, ini termasuk yang teknik smothering. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, mau nanya. Ya, siapa namanya? Jihan, Pak. Ya, silakan. Mau nanya tentang yang emergency science itu kan tadi ada yang fire blanket itu kan, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Oke, nanti saya jawab ya. Ada lagi?
Ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oke, saya jelaskan ya, fire blanket ya. Ya, sama yang kayak ini ya. Cuma nanti di tempat khusus itu nanti ada ini jarang ya, jarang ditemui di Indonesia. Itu nanti ada selimut tertentu sama kayak karung goni yang memang sengaja untuk diletakkan sana untuk termasuk yang ini ya untuk penanggulangan kebakaran seperti itu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, bedanya yang fire exit sama yang di bawahnya itu apa, Pak? Fire exit sama ya Sama yang gambar api itu, orang keluar ada gambar api. ini. Bukan, yang di bawah fire exit. Oh, yang ini. Iya. Oh, oke. Ada lagi nggak? Idealnya ini sama ya, cuman indikasinya beda. Jadi fire exit, jadi arah ini untuk gimana letak untuk jalur keluarnya. Kalau kalian lihat di tower A yang setelah inspeksi itu di pojok paling kanan sama kiri gedung itu ada ini ya, tangga darurat. Nah, tangga darurat itu pintunya satu arah ya. Itu sengaja satu arah karena memang nggak bisa dua arah ya. Itu. Jadi orang masuk itu di sana nanti nggak bisa keluar balik lagi ke posisi semula. Jadi seperti itu. Nah, harusnya di apa tangga darurat itu harus tahan api untuk sisi engineering ya. Seperti itu. Itu ya jawabannya. Baik, Ada Pak. lagi? Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ini kalau training kuliahnya mahal loh. Ada lagi nggak? Halo, halo. Pertanyaan satu lagi, ada lagi? Faisal ada? Pertanyaan? Faisal Amri? Faisal? Tidur ya? Ada lagi? Pak, nggak ada lo lagi sholat, Pak. Ada lagi? Udah? Jelas? Nggak ada, Pak. Udah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Itu. Nah, silakan ini ya kalau ada follow up question bisa di WhatsApp grup ya. Itu. Kalau misalkan mau konsultasi mengenai UAS-nya
silakan ya di jam kerja, bukan jam kerja malam ini ya. Tapi saya ini kan jam kerja siang ya, gitu. Kalau nggak ada saya cukupin ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat malam, Mbak. saya review dulu ya.